Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara musik bagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah membahas satu karya besar dari karya besar apa? Betul, Messiah Oratorio. Kita sudah bahas satu lagunya berjudul Glory to God. Cerita tentang bagaimana malaikat itu menghampiri para gembala dan menyampaikan berita bahwa Yesus sudah lahir. Nah, hari ini kita akan membahas satu lagu berjudul Lift Up Your Heads, O Ye Gates. Nah, lagu ini tentang apa sih? Lagu ini bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia masih berada di dalam dunia ini selama 40 hari. Dan setelah 40 hari, Yesus menyuruh murid-muridnya berkumpul di Bukit Zaitun. Ngapain? Karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Yesus mengumpulkan murid-murid di sana. Lalu Yesus memberikan nasihat-nasihat terakhir. Setelah itu Yesus naik ke surga. Nah, lagu ini memang tidak menceritakan peristiwa waktu Yesus naik ke surga lalu murid-murid bingung, terkaget-kaget. Bukan, lagu ini tidak cerita tentang itu. Lalu lagu ini cerita tentang apa? Lagu ini cerita penggambaran tentang bagaimana ketika Yesus sudah naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga dari bumi dan ketika dia sampai di surga, apa sih yang kira-kira terjadi? Nah, itu yang coba dilukiskan oleh Handel. Nah, Handel tahu dari mana? Tentu Handel tahu dari Alkitab. Dia merenungkan firman Tuhan dan dia dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, dia melihat ada satu ayat dari firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Dan Handel yakin bahwa dalam ayat ini itu menunjukkan salah satunya bisa jadi penggambaran tentang waktu Yesus naik ke surga. Ayatnya seperti apa? Aku bacakan ya. Ayatnya itu berisi, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan." Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Nah, ayat ini adalah ayat yang sangat megah. Jadi kalau kalian baca, ayat ini tuh berbau proklamasi. Maksudnya apa? Ini berbau pernyataan. Jadi ini bukan ayat-ayat yang misalnya berbau pertanyaan, tapi ini berbau deklarasi. Maksudnya adalah deklarasi. Ayat ini berbau deklarasi, pernyataan bahwa Yesus itu yang sudah naik ke surga, dia adalah Yesus yang layak disebut sebagai Raja. Kenapa dia bisa disebut sebagai Raja? Karena Yesus sudah menang melawan musuh yang paling besar, yaitu maut. Yesus sudah mati di kayu salib dan dia sudah mengalahkan maut. Nah, penggambaran ini ada penggambaran yang sangat dekat dengan Timur Dekat kuno. Israel saat itu mereka tinggal di daerah Timur Dekat kuno. Salah satu budaya Timur Dekat kuno adalah raja-raja itu akan pergi berperang dalam salah satu musim. Jadi mereka itu ada musim yang disebut sebagai musim perang. Nah, di dalam musim perang raja-raja itu akan pergi. Ngapain? Mereka akan berperang dengan kerajaan lain. Dan mereka itu akan bertempur dengan sekuat tenaga, mencari strategi dan seterusnya. Dan ketika mereka menang, mereka akan kembali lagi ke kota. Kalau mereka kalah, mereka tidak bisa kembali ke kota. Mungkin rajanya bisa mati. Tapi kalau mereka menang, mereka akan kembali lagi ke kota, kembali lagi ke istana. Dan ketika mereka kembali ke istana, orang-orang di istana tuh taunya dari mana? Tahu dari mana raja akan segera pulang? Kan dulu belum ada SMS, belum ada telepon. Mereka belum bisa telepon, "Raja udah menang belum?" Belum bisa telepon seperti itu. Atau belum bisa tanya kepada orang tuanya misalnya, Papa udah selesai belum perangnya? Kapan pulangnya? Itu belum ada berita seperti itu. Belum ada telepon, belum ada SMS. Jadi mereka tahu dari mana? Biasanya ada orang yang berjaga di tembok kota. Mereka selalu berjaga ada apa di luar kota, jangan sampai ada yang mengancam kota ini. Lalu mereka lihat, biasanya ada satu orang yang mungkin berlari dari jauh atau sekumpulan sekelompok orang yang jalan dari jauh. Ketika mereka lihat siapa orang ini, perlahan makin dekat. Oh, ini adalah utusan dari negara kita. Ini adalah orang dari bangsa kita. Dan ketika orang itu kembali, biasanya mereka akan menyampaikan berita, "Kita sudah menang. Kita sudah mengalahkan kerajaan itu. Sekarang kerajaan kita jadi kerajaan yang aman. Raja kita sudah menang."
Dan siap-siap seluruh kota karena raja kita akan segera pulang. Dia akan segera memasuki kota. Wah, ini berita yang sangat besar. Orang-orang yang tinggal di istana, kebanyakan para ibu-ibu, anak-anak, mereka itu biasanya hanya bisa menantikan apakah kerajaan kita menang atau tidak. Raja kita menang atau tidak. Dan kalau mereka dapat berita itu, wah mereka akan dengan penuh sukacita, mereka akan cepat-cepat bikin perayaan. Lalu nanti dari istana akan muncul pengumuman. Rakyat, kerajaan kita sudah menang, raja kita sudah menang. Dia akan segera kembali. Sekarang semua siap-siap. Semua siap-siap. Nanti kalau raja pulang, jangan lupa pintu gerbang itu harus dibuka. Dan semua orang harus menyiapkan pesta yang besar. Kenapa? Karena raja kita sudah menang. Nah nanti setelah sekian hari misalnya raja itu akan berjalan. Dan raja itu perlahan-lahan akan semakin mendekati tembok kota. Lalu ketika dia sampai di dekat pintu gerbang, maka pintu gerbang itu akan dibuka. Mungkin ada orang yang berseru, buka pintu gerbang karena raja akan segera masuk. Nah ini adalah penggambaran yang sangat besar, yang sangat hebat menunjukkan betapa raja yang sudah menang itu akan mendapatkan pesta yang besar, akan diagung-agungkan. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus yang sudah berhasil mengalahkan maut. Yesus punya kemenangan tuh bukan kemenangan biasa seperti raja-raja lain, tapi kemenangan dia adalah kemenangan yang mutlak. Dia layak disebut sebagai raja. Dan ketika dia naik ke surga, Handel melukiskan sebuah penggambaran bahwa Yesus akan disambut di sana. Pintu gerbang surga akan dibuka dan dia akan disambut. Nah dalam lagu ini Handel itu pakai model lagu yang sangat baik dan sangat menarik. Karena ada dua paduan suara yang dipakai oleh Handel. Maksudnya apa? Biasanya satu lagu itu dinyanyikan oleh satu paduan suara. Tapi dalam karya ini Handel pakai dua paduan suara. Berarti ada dua kelompok. Biasanya hanya satu kelompok yang bernyanyi. Sekarang ada dua kelompok. Untuk menunjukkan apa? Untuk menyanyikan kata-kata yang tadi. Satu kelompok dengan nada yang lebih tinggi. Mereka bertanya, siapakah raja kemuliaan? Siapakah raja kemuliaan itu? Siapakah raja yang sudah menang itu? Lalu kelompok dengan suara yang lebih rendah. Mereka akan menjawab, dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Tuhan yang jaya dan perkasa. Dia adalah Tuhan yang perkasa di dalam peperangan dan dia sudah menang. Nah lagu ini dilukiskan dengan sangat indah, ada dua perpaduan paduan suara itu, mereka itu menyanyikan saling bersaut-sautan. Apakah lagu seperti ini yang betul-betul dinyanyikan oleh malaikat di surga waktu Yesus naik? Tentu saja tidak, Handel pasti gak tahu, Handel belum naik ke surga bertanya saat itu. Tapi Handel itu dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, dengan hati yang cinta Tuhan, dia benar-benar hati-hati menuliskan setiap not. Dia benar-benar merenungkan dengan baik. Seperti apa not yang sangat baik, seperti apa melodi yang terbaik untuk menunjukkan kemegahan kedatangan Kristus ke surga setelah dia naik dari bumi ini. Nah kita akan coba dengarkan lagu ini bersama-sama. The Lift Up Your Heads, All Ye Gates. Kita akan nikmati bersama-sama ya.
Lagu yang sangat-sangat megah menunjukkan betapa Yesus itu layak menerima segala pujian di surga. Dan bahkan Yesus itu layak masuk ke surga dengan perayaan yang besar. Gerbang-gerbang itu harus dibuka, pintu-pintu yang berabad-abad harus dibuka. Karena Raja Kemuliaan akan segera masuk. Satu penggambaran yang sangat indah lagi. Dan anak-anak, Yesus itu bukan hanya akan naik ke surga saja, bukan hanya dia sudah naik, tapi Yesus juga akan datang kembali kedua kalinya nanti. Dan itu jadi pengharapan besar buat kita. Pujian ini adalah pujian yang sangat indah dan kita bersyukur Tuhan memberikan kepada Handel sebuah kepandaian, sebuah hati yang sangat cinta Tuhan untuk menuliskan dengan hati-hati lagu yang sangat baik ini. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang Lift Up Your Heads, All Ye Gates. Minggu depan apakah kita akan membahas lagi? Tentu kita akan membahas satu karya Handel lagi yang berjudul I Know That My Redeemer Liveth. Ini adalah satu karya yang juga sangat indah dan bahkan kata-kata dari lagu ini itu dituliskan di makamnya Handel. Jadi di makamnya Handel itu ada sebuah batu yang diukir tulisan ini menunjukkan imannya Handel. Seperti apa sih? Ditunggu minggu depan ya. Sampai jumpa kembali di acara ini. Dadah!